Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dan ajaran aliran tasawuf. Siapkan diri kalian untuk menyimak dan mendalami topik yang sangat menarik ini. Yang pertama, Junaid al-Baghdadi. Nama lengkap beliau adalah Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Khazzaz al-Nahwandi. Karena beliau dilahirkan di kota Baghdad, sehingga beliau lebih dikenal dengan nama Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid adalah anak yang cerdas. Beliau mempelajari dan memperdalam ilmu agama kepada gurunya yang masih saudara ibunya, yang bernama Siri al-Sakati. Di samping belajar kepada pamannya, Al-Junaid juga belajar ilmu tasawuf kepada tokoh sufi yang terkemuka, Haris al-Muhasibi. Kecerdasan Al-Junaid dapat dilihat ketika beliau berusia 7 tahun. Beliau ditanya oleh gurunya tentang arti syukur. Kemudian beliau menjawab dengan jelas, syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pokok pikiran Al-Junaid sebagai seorang sufi, beberapa pokok pikiran yang dikembangkan oleh Imam Al-Junaid diantaranya adalah: pokok pikiran yang pertama, seseorang yang sudah memahami ilmu tasawuf dan sebagai seorang sufi, maka dirinya harus berbudi pekerti baik dan meninggalkan budi pekerti yang buruk. Pokok pikiran yang kedua, ajaran tasawuf itu ajaran yang dapat memurnikan hati dan hubungannya dengan makhluk lain, meninggalkan sifat alamiah, menekan sifat-sifat manusia, menghindari godaan jasmani, mengambil sifat-sifat rohani, mengikatkan diri pada ilmu hakikat, yaitu mengingat kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Pokok pikiran yang ketiga, seorang sufi harus dapat melaksanakan amal antara lain melazimi zikir yang tidak pernah henti bersama himmah dan kesadaran yang penuh, selalu melaksanakan syariat secara ketat dan tepat. Sebagai seorang sufi, ada beberapa kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Junaid, di antaranya adalah: keistimewaan yang pertama, dalam melaksanakan ibadah, beliau tidak pernah mengenal lelah dan putus asa. Dalam keadaan sakit pun beliau masih terus melaksanakan ibadah. Malah dalam keadaan sakit tersebut, beliau merasakan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang kedua, setelah meninggal, jasadnya disolati lebih dari 60.000 orang Islam dan dikuburkan dekat makam pamannya Siri al-Sakati, dan kuburannya selama sebulan tak pernah sepi dari pengunjung siang dan malam. Tokoh tasawuf yang kedua, Rabi'ah al-Adawiyah, adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Berkat peranannya yang besar, Rabi'ah al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master, atau ibu para sufi besar, karena kezuhudannya. Rabi'ah al-Adawiyah lahir di Basrah, Irak antara tahun 713 sampai 717 Masehi. Ia merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga dinamakan Rabi'ah, yang berarti anak keempat. Ayahnya bernama Ismail, meninggal dunia ketika Rabi'ah masih kecil, dan ibunya meninggal beberapa tahun kemudian, meninggalkan Rabi'ah dan ketiga saudaranya sebagai yatim piatu. Rabi'ah sempat dijual sebagai budak, tetapi akhirnya dibebaskan. Ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah: Mahabbatullah atau kecintaan kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa
Cinta ilahi adalah motivasi utama dalam beribadah, berbeda dengan ajaran lain yang menekankan ketakutan akan neraka atau harapan akan surga. Menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, hubungan seorang hamba dengan Allah harus berlandaskan cinta yang murni dan tulus. Ia juga menekankan pentingnya ketulusan dan keikhlasan dalam setiap amal, bukan sekedar mengejar pahala atau takut pada hukuman. Kesederhanaan dan zuhud. Kehidupan Rabi'ah Al-Adawiyah adalah contoh nyata dari zuhud, yaitu menjauhi kemewahan dunia dan menjalani hidup yang sangat sederhana. Penghormatan terhadap setiap makhluk ciptaan Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan untuk menghormati setiap makhluk ciptaan Allah, baik manusia maupun alam sekitar. Ia menekankan pentingnya kasih sayang dan penghormatan terhadap semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.